Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Arya Sumangkar. Hari ini saya akan menceritakan sejarah matematika dari Yunani. Nah, perjalanan Yunani bermula berbeda dari bangsa-bangsa besar lainnya, seperti Mesir dan Babilonia. Kedua bangsa tersebut memang sudah memiliki teknik matematika, namun sifatnya masih sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengukuran tanah, pembangunan, ataupun perhitungan astronomi. Namun ketika pengetahuan itu sampai ke tangan Yunani, matematika itu berubah wajah. Ia tidak hanya lagi sekumpulan perhitungan yang praktis. Orang Yunani memandang matematika itu sebagai ilmu baru yang harusnya disusun secara logis, rasional, dan abstrak. Nah, dari sinilah lahirlah tradisi pembuktian yang berpikir sistematis yang kelak menjadi ciri khas matematika tersebut. Sayangnya, sejak awal perkembangan matematika Yunani tidak begitu jelas seperti Mesir dan Babilonia yang meninggalkan sedikit bukti-bukti tertulis. Pada masa awalnya, bangsa Yunani sendiri dikenal sebagai pelaut yang ulung. Mereka mendirikan banyak koloni di sekitar Laut Tengah dan di Laut Hitam sejak abad ke-19 hingga abad ke-9 sebelum Masehi. Koloni-koloni ini menjadi jembatan pertemuan budaya Yunani dengan kebudayaan besar lainnya, seperti Mesir dan Babilonia. Dari sinilah berbagai pengetahuan asing termasuk astronomi dan matematika mulai mengalir ke Yunani. Seiring berkembangnya koloni, budaya Yunani juga mengalami perubahan besar. Mereka mulai menyerap ilmu dari bangsa-bangsa besar yang mendahului mereka, yang dianggap barbar. Pengetahuan dari luar ini kemudian dipadukan dengan cara berpikir khas orang Yunani, yaitu berpikir secara kritis dan filosofi. Perubahan besar terjadi ketika Philip II dari Makedonia berhasil menyatukan hampir seluruh polis Yunani. Setelah Philip II ini wafat, putranya yaitu Alexander Agung membawa Yunani ini menyebar jauh sekali hingga juta mil persegi. Walaupun Alexander meninggal saat muda karena penyakit, budaya ini tidak ikut hilang. Justru setelahnya itu dimulai masa Helenistik, yaitu sebuah zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa inilah lahir nama-nama besar seperti Euclid, Archimedes, Apollonius, Ptolemy, dan Pappus dan Diophantus. Karya-karya mereka sangatlah banyak yang ditulis pada tahun 350 sampai 200 sebelum Masehi. Terutama di kota Alexandria menjadi fondasi besar bagi matematika yang kita kenal hari ini. Namun jauh sebelum tokoh besar lahir, ada satu sosok yang dianggap Yunani membuka jalan bagi penemuan matematika kuno tersebut, yaitu Thales dari Miletos. Ia hidup sekitar 625 sampai 547 sebelum Masehi dan sering dianggap sebagai perintis geometri demonstratif. Thales belajar geometri dari Mesir dan astronomi dari Babilonia. Ia bukan hanya ahli, tetapi juga terkenal sebagai salah satu 7 orang bijak Yunani karena pandangan filosofinya yang sangat mendalam. Banyak cerita yang menggambarkan kecerdikan Thales, yaitu seperti cerita jenaka tentang seekor kedelai yang dimiliki oleh Thales yang membawa garam dan jatuh ke sungai, hingga beban keledai tersebut ringan. Jadi setiap keledai tersebut lewat laut tersebut, keledai tersebut sengaja menjatuhkan dirinya agar beban yang dipikulnya itu terasa ringan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Thales kerap dikaitkan dengan cerita-cerita cerdik. Akhirnya Thales dikenal sebagai tokoh yang memulai tradisi berpikir secara matematis, dan pembuktian dari dialah perjalanan panjang matematika Yunani dimulai, dan tradisi yang kemudian berkembang pesat di zaman Helenistik dan masih memberi pengaruh besar terhadap matematika modern. Sekian cerita dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya masih belajar, mohon dimengerti dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Dadah.